Baik, saya mulai saja perkuliahannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua, tidak kekurangan satu apapun. Karena sudah lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah. Dan ini pertama kalinya lagi kita bertemu untuk mata kuliah yang berbeda, di mana mata kuliah yang kita akan pelajari pada hari ini, dan ini pertemuan pertama adalah mata kuliah bisnis internasional. Dan dalam mata kuliah bisnis internasional ini, ada mungkin beberapa yang sudah download buku saya dan sudah mendapatkan buku saya. Materinya tidak jauh dari situ. Dan buku yang lainnya kalian boleh pegang buku yang sering saya pergunakan. Salah satunya buku dari Ekonomi Internasional Mahyus Ekananda. Kemudian buku bisnis internasionalnya Ricky Wepuste. Bukunya warna biru. Dan buku saya sendiri juga mungkin bisa pegangan dari buku lain. Banyak kalian bisa cari, bisa kalian jadikan buku pegangan untuk kalian mempelajari mata kuliah saya. Dan di pertemuan yang pertama, Jam 10. Jam. Bisa di mute dulu ya suaranya supaya tidak terjadi bentrok. Ya, bagaimana suara saya di tempat kalian terdengar bagus, maksudnya tidak ada permasalahan, jelas bisa terdengar dan tidak terputus-putus ya. Karena ini akan mempengaruhi perkuliahan kita sampai nanti. Jadi saya menyarankan pada kalian kalau tidak ada kepentingan untuk menjawab atau kalian ingin berbicara, kalian mute saja dulu. Mute supaya tidak mengganggu yang lain. Karena banyak noisy nantinya, ini bisa mengganggu perkuliahan kita. Kalau ada kesempatan untuk tanya jawab dan kalian saya persilahkan untuk melakukan tanya jawab, saya persilahkan kalian buka. Makanya settingannya saya buat kalian bisa meng-unmute diri kalian sendiri dan bisa memute diri kalian sendiri juga. Oke ya, paham ya? Supaya tidak mengganggu. Kenapa? Supaya tidak mengganggu yang lainnya. Kasihan yang lainnya yang pakai headset, lama-kelamaan saya saya background, cerita lagi mengenai background kenapa saya membicarakan mengenai masalah ini. Karena kalau orang yang sering menggunakan headset, apalagi dia bekerja sebagai operator, lama-kelamaan telinganya itu sakit. Kalau di suatu perusahaan itu dia ada asuransi, diberikan asuransi oleh perusahaannya untuk memperbaiki telinganya yang sakit. Kalau kita kan tidak. Makanya saya tidak menyarankan sering-sering pakai headset. Supaya telinga kalian sehat, lebih baik lepaskan saja headsetnya. Biarkan noisy sedikit nggak apa-apa lah. Karena apa? Karena kasihan telinganya kalau pakai headset. Yang penting kalian bisa mendengar dengan jelas. 1 tahun kalian pakai headset terus, lama-kelamaan telinga kalian ini sakit. Kan toh kalau misalnya tidak terlalu urgensi kalian pakai headset, tidak usah pakai headset. Makanya saya sengaja juit noisy ke telinga, sakit itu. Jadi malah kadangkala saya lihat ada perilaku manusia, perilaku mahasiswa yang dia sengaja membuat noisy itu, membuat juitan itu tuh dia dekatkan speakernya, mic-nya ke dalam speaker, yang akhirnya ngejuit akhirnya gitu. Jadi jangan dibiasakan. Gitu ya. Jadi saran saya, lepaskan saja speakernya. Kalian bisa mendengar suara saya juga, kan lebih konsentrasi juga. Jadi kalau misalnya ada yang jauh, kecuali kalau misalnya kalian bekerja sebagai operator di salah satu perusahaan telekomunikasi yang dia mengharuskan pakai
headset terus ya silahkan saja. Gitu. Dan itu tidak enak rasanya. Ya, jadi di mute saja dulu. Oke, pertemuan pertama kita sudah tadi saya sudah mengatakan bahwa kita akan memulai mata kuliah baru yakni bisnis internasional. Saya kasih gambarannya sedikit. Sebelum nanti kita akan masuk ke kontrak perkuliahan. Gambarannya seperti apa? Kita lihat begini ya. Apa bedanya bisnis internasional dengan bisnis biasa? Kalian lihat ini. Saya akan membahas dari pengertian bisnis terlebih dahulu. Bisnis. Bisnis dari kata busy. Busy, sibuk. Ini kata bisnis. Atau bisnis usaha atau perusahaan. Oke ya. Ini pengertian bisnis. Apalagi bisnis kegiatan perorangan, individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Ini bisnis. Ingat ya, betul ya. Busy, sibuk. Usaha atau perusahaan, kegiatan perorangan, individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Lalu kita akan membicarakan apa bedanya antara bisnis internasional dengan bisnis domestik. Kita lihat sekali lagi. Bisnis internasional dan bisnis domestik. Kegiatannya dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Intinya itu. Bisnis domestik hanya 1 negara saja. Oke, pahami dulu sampai sini. Ada perbedaan tidak antara bisnis internasional dengan bisnis domestik? Kalian lihat perbedaannya? Ya, ini bisnis internasional. Ini bisnis domestik. Kalau bisnis internasional dia kegiatannya dilakukan oleh lebih dari 2 negara, kalau bisnis domestik hanya 1 negara saja. Saya hold dulu sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Lalu kenapa kita harus melakukan kegiatan bisnis internasional? Apa saja kegiatan dari bisnis internasional?
Bisnis internasional ini memiliki kegiatan beragam. Saya akan tuliskan. Bisnis internasional kegiatannya adalah satu. Falas. Apalagi? Dua. Ekspor, impor. Apalagi? Investasi. Apalagi? Investasi dalam bisnis internasional dibagi menjadi dua bagian. Investasi asing langsung, foreign direct investment atau FDI. Yang selanjutnya foreign portfolio investment atau FPI. Bukan Front Pembela Islam, tapi foreign portfolio investment. Ini kegiatan-kegiatan dari bisnis internasional. Falas, ekspor, impor, investasi, foreign direct investment, foreign portfolio investment. Foreign direct investment berkembang lagi kegiatannya menjadi multinational corporation, di mana perusahaan yang memiliki cabang lebih dari 2 negara. Salah satu contohnya perusahaan Honda misalnya. Dia mempunyai kantor pusat di Jepang, membuka cabang di Indonesia, membuka cabang lagi di negara lain. Maka kegiatan yang dia lakukan disebut dengan multinational corporation. Setelah kita mengetahui kegiatan-kegiatan dari bisnis internasional, selain dari MNC, bisnis internasional mempunyai kegiatan investasi asing tidak langsung. Kalau foreign direct investment berarti investasi asingnya adalah investasi asing langsung, di mana orangnya langsung datang ke negara kita dan membuka usaha, sedangkan foreign portfolio investment investasi asingnya tidak langsung. Kegiatannya adalah saham, obligasi, surat berharga lainnya. Oke. Ini adalah materi yang akan kita bahas sampai ke depan. Saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Selain itu, kegiatan dari bisnis internasional, lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Banyak ya. Kegiatan-kegiatan ini yang akan kita bahas sampai dengan ke depan. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa bisa terjadi bisnis internasional? Misalnya. Ini internasional ya. Lalu, kegiatan bisnis internasional ini memiliki 12 kegiatan. Falas, ekspor, impor, investasi, foreign direct investment, foreign portfolio investment, multinational corporation, saham, obligasi, surat berharga lainnya, lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Perbedaan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik yang paling mendasar adalah bisnis internasional kegiatannya dilakukan oleh lebih dari 2 negara, sedangkan bisnis domestik hanya 1 negara saja. Kemudian bisnis internasional dia melibatkan mata uang asing.
Kalau ini bisnis domestik, mata uangnya hanya satu saja karena dilakukan hanya oleh satu negara. Mata uangnya biasanya hanya rupiah saja. Kalau ini mata uangnya bisa dolar, yen, rupiah, ringgit, dan lain-lain. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena adanya kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya. Makanya ke depan kita akan membahas juga bagaimana kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh negara orang lain. Oleh karenanya, dalam bisnis internasional kita harus mempelajari bagaimana budaya orang asing itu. Bagaimana bedanya dengan budaya kita sendiri. Ada perbedaan antara budaya Indonesia dengan budaya orang Singapura misalnya. Dengan budaya Malaysia, itu yang akan kita pelajari. Seperti kita ketahui bersama dalam materi sebelumnya bahwa budaya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama mempengaruhi budaya adalah agama. Yang kedua, komunikasi. Bahasa. Struktur nilai, dan sikap. Orang-orang di luar negeri sana, mereka dipengaruhi oleh bagaimana agamanya, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana bahasa mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana sikap mereka, struktur nilai mereka. Struktur nilai seperti apa yang berlaku di sana. Beda orang Indonesia dengan orang Amerika Serikat. Orang Amerika Serikat, kalau mereka berjanji dengan orang, terlambat orang itu 5 menit, mereka tidak akan menghargai orang yang ada di depan. Anglo-Saxon. Itu budaya orang Amerika Serikat. Mereka sangat-sangat ketat dengan waktu. Nah, ini hal-hal yang akan kita pelajari ke depan, dan saya akan membuka mengenai kontrak perkuliahan dan akan membahas mengenai bagaimana penilaiannya, kan begitu. Penilaian, kemudian bagaimana, dan nanti ke depan kita akan berbicara juga mengenai teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik. Apa itu teori ekonomi klasik? Teori yang disampaikan oleh Adam Smith. Suatu negara bisa melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan perekonomian kalau memiliki keunggulan mutlak. Adam Smith mengatakan bahwa absolutely advantage atau keunggulan mutlak. David Ricardo mengatakan bahwa bukan keunggulan mutlak, tapi comparative advantage. Dan ini kita akan sedikit menghitung. Hexker dan Ohlin mengatakan lain lagi. Bisnis internasional bisa terjadi kalau ada 3 faktor atau 3 unsur. Yang pertama, modal. Yang kedua, alam, sumber daya alam. Tanah.
laut, udara yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ini juga akan kita bahas ke depan. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau begitu, saya akan masuk ke kontrak manajemen. Gambaran dari bisnis internasional adalah kegiatan-kegiatan ini. Bagaimana kita melakukan kegiatan bisnis internasional? Yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku. Oke ya. Dalam bisnis internasional, makanya kita belajar ada dua teori yang disampaikan oleh Hall. Hall mengatakan bahwa kalau kita ingin belajar bisnis ke negara orang lain, at Hall, ada dua yang harus kita perhatikan, dua sikap. Satu, tinggal seumur hidup di negara tersebut. Yang kedua, lakukan training atau pelatihan. Ini yang dikatakan oleh Ed Hall dalam bukunya Bisnis Internasional, bagaimana kita bisa melakukan bisnis internasional atau bekerja sama dengan negara lain agar supaya bisnis kita bisa diterima oleh mereka. Ada dua caranya. Yang pertama, tinggal seumur hidup di negara tersebut. Yang kedua, lakukan training atau pelatihan. Sudah siap untuk memulai kelasnya? Siap ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja kalian buka untuk sesi pertanyaan. Saya buka untuk sesi pertanyaan sebelum saya masuk ke kontrak manajemen. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan dulu supaya tidak bingung. Enggak? Saya berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Karena saya akan masuk ke sesi yang selanjutnya. Ada mengenai materi tadi? Bapak. Ya, sebutkan namanya. Bapak boleh izin bertanya? Boleh, silahkan. Neng Sukamarwia, izin bertanya Pak. Tadi Boleh. kan disebutkan ada dua sikap ya. Tadi kan ada disebutkan ya Pak, ada dua sikap yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis internasional. Ya. Nah, yang keduanya itu kan melakukan training atau pelatihan. Ya. Nah, itu maksudnya bagaimana ya Pak? Ya, begini. Ed Hall mengatakan dalam bukunya, ketika Anda akan berhubungan dengan negara orang lain, terutama untuk membuka bisnis, yang Anda harus lakukan adalah mengetahui budaya mereka. Budaya yang harus diketahui adalah bagaimana agamanya, bagaimana struktur nilainya, bagaimana sikap mereka, bagaimana bertindaknya mereka, bagaimana mereka berkomunikasi, apa kebiasaan mereka. Karena apa? Kalau misalnya kita melanggar budaya mereka, bisnis kita tidak akan pernah diterima oleh negara tersebut. Jadi, supaya mengetahui itu semua, ya tinggal kita pergi saja. Misalnya Anda ingin membuka usaha di Singapura, ya sudah pergi saja di Singapura. Tinggal seumur hidup di situ. Itu yang dikatakan oleh Ed Hall. Yang kedua, Anda melakukan training atau pelatihan. Bisnis apa yang akan Anda buka? Misalnya, Anda akan membuka butik. Bagaimana orang Singapura kebiasaan membelinya? Baju seperti apa yang harus laku? Apakah Anda tahu ketika Anda tidak melakukan training untuk bisa berhubungan dengan mereka? Otomatis Anda harus melakukan training dulu. Kalau misalnya Anda tidak bisa tinggal di sana, ya pelatihan dulu saja. Pahami budaya mereka, pahami bahasa mereka. Kan tidak akan tiba-tiba Anda bisa langsung membuka bisnis di situ, di Singapura. Kecuali kalau misalnya Anda melakukan secara online. Anda bisa langsung
terlibat dengan orang Singapura, orang Malaysia, orang Jepang, orang Arab Saudi misalnya. Bagaimana caranya? Ya Anda upload semua produk yang Anda miliki dan Anda perkenalkan pada mereka. Bagaimana cara uploadnya? Kalau belum bisa ya training, itu maksudnya. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, training, pelatihan, belajar bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Jepang, training, pelatihan, belajar bahasa Jepang. Tidak bisa mengoperasikan internet, belajar, operasikan internet terlebih dahulu. Karena itu dasarnya. Itu dasar Anda melakukan bisnis. Oke, sampai di sini. Ada lagi? Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup jelas dan mudah-mudahan kalian puas dengan jawabannya. Kalau tidak puas, harus puas dan bisa cari jawaban sendiri. Kita masuk ke kontrak. Ada lagi? Sebelum saya masuk Izin ke bertanya, Pak. Silakan Resti. Ya. Tadi kan di kegiatan bisnis internasional itu yang nomor 10 ada lisensi. Nah, Ya. Lisensi di sini itu berarti surat izin, Pak. Ya. Surat izin dari negara yang mau membuka usaha di sini atau bagaimana, Pak? Baik, saya akan bahas. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk perusahaan lain menjalankan bisnis yang sama. Contohnya begini. Ketika Walt Disney dia membuat logo, apakah boleh kita menggunakan logo Walt Disney yang sama? Ada yang tahu hukumnya? Resti tahu tidak? Tidak. Tahu? Boleh tidak kita menggunakan logonya Walt Disney? Atau boleh tidak kita menggunakan logonya dari Nike? Boleh tidak kita menggunakan logonya dari Reebok? Tahu saya sih nggak boleh sih, Pak. Kalau misalnya, ya kalau nggak dapat izin biasanya nggak boleh. Betul. Bilang Resti. Itu yang dilakukan oleh Walt Disney. Tidak memperbolehkan merek dagangnya dia untuk dipergunakan oleh orang lain. Kecuali dia mendapatkan lisensi atau izin. Tetapi lisensi ini hanya bentuk merek dagangnya saja. Tidak semuanya, tidak seperti waralaba. Kalau dengan lisensi dari Walt Disney, saya akan kembali lagi ke sini. Coba Anda perhatikan gambar ini ya. Ketika Walt Disney, dia membuat lambangnya itu Walt Disney adalah seperti ini. Anggaplah ini lambangnya Mickey Mouse. Saya tidak terlalu pandai menggambar di dalam internet, anggap ini sesuai. Karena biasanya kalau misalnya dari spidol, ini enak gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang karena berhubung tidak ada spidol, saya mengingatkan Anda mengenai gambar Walt Disney. Gambar Mickey tikus ini anggaplah Mickey tikus. Mickey tikus ini tidak boleh dijiplak. Ini melanggar hukum perdagangan mereka. Makanya dengan ada lisensi, mereka mengizinkan orang untuk mencetak mirip dagangnya. Mencetak, malu saya. Gambarnya tidak sesuai. Pokoknya begitu. Ketika Walt Disney mengeluarkan gambar Mickey Mouse, kemudian Nike mengeluarkan lambang contreng seperti ini, Reebok mengeluarkan gambar, Adidas mengeluarkan lambang logo 3 strip seperti itu, ini logo merek dagang mereka. Ketika orang Indonesia tidak mendapatkan lisensi dari mereka,
tidak mendapatkan lisensi dari mereka, itu tidak boleh dipergunakan. Walau bagaimanapun keadaannya, jangan mempergunakan merek dagang itu. Terkecuali kalian mendapatkan lisensi dari mereka atau mendapatkan izin dari mereka, itu boleh. Bagaimana cara mendapatkan izinnya? Hubungi kantor perwakilannya. Sama pun dengan Eiger. Bahkan Eiger saat ini viral. Ada yang mereview. Dia kan beli. Itu kacamata dia. Sebetulnya permasalahannya kan seperti itu. Kenapa pihak Eiger marah? Karena jawabannya tidak sesuai dengan standarisasi mereka. Toh ini saya hanya mereview. Kesalahannya tidak ada kesalahan dari konsumen. Hanya Eigernya saja di sini yang mempermasalahkan. Dia tidak terima bahwa merek dagangnya, produk dia direview oleh orang lain. Tidak mengizinkan, katanya begitu. Tapi sebetulnya ya tidak salah itu. Orang yang mereview itu tidak salah. Saya sudah beli, Anda sudah beli. Anda sudah beli produknya. Kecuali si yang mereview ini memproduksi barang yang sama. Dengan merek dagang Eiger dijiplak mentah-mentah. Nah, itu boleh diusut. Kalau mereview, saya kan mau mereview, hak saya sudah membeli produk Anda. Nah, fungsinya lisensi itu. Ketika saya punya lisensi dari Eiger diizinkan, ya mangga sok pakai produk Eiger, pakai produk saya gitu. Untuk direview, ya mangga. Itu kan perilaku konsumen yang baru. Sebetulnya kalau misalnya kita merunut lagi, ya tidak apa-apa. Oke, surat itu ya sudahlah, akhirnya tidak ada kan yang itu tidak sesuai katanya dengan standarisasi kami. Ya iya, kalau begitu perbaiki dong produknya kalau misalnya memang tidak sesuai. Kalau misalnya yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan reviewnya. Nah, ini review saya, menurut pandangan saya produk ini syukur saya beli. Gitu. Tapi gara-gara viralnya itu nilai positifnya terhadap Eiger, orang kenal dengan merek dagang Eiger. Eiger akan makin laku. Karena orang mengenal dengan produk dia, oh ada produk Eiger kacamata. Gitu. Jadi intinya lisensi itu izin untuk mempergunakan merek dagang. Logonya saja, misalnya. Tapi hanya logonya saja. Dan biasanya kita yang mempergunakan merek dagang mereka harus membayar. Sebetulnya itu materi yang akan selanjutnya. Materi sekarang itu adalah pengertiannya saja dulu, konsep dasarnya, perbedaan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik. Bedanya itu. Dan bagaimana kita melakukan bisnis internasional? Saya sudah pernah menerangkan ini di marketing digital. Apakah saya bisa, Pak, melakukan bisnis internasional? Bisa. Tidak terbatas antara ruang dan waktu. Bagaimana caranya? Jualan di internet. Kan ciri dari bisnis internasional melibatkan lebih dari 2 negara. Ketika saya berjualan di Amazon, yang notabene Amazon punyanya orang Amerika, tentu saya sudah menyentuh bisnis internasional. Orang Amerika Serikat bisa melihat produk yang kita jual. Selesai masalahnya kan? Kalian bahkan mungkin bisa saya suruh jual, saya ingin lihat. Dan saya ingin melihat reportnya, apakah kalian berhasil menjual produk kalian sendiri. Misalnya, Anda membuat gelang seperti ini. Gelang buatan saya pasarkan di Amazon, Pak. Konsumen saya bukan hanya orang Indonesia. Konsumen saya ada orang Amerika Serikat. Bahkan ada orang Arab Saudi. Bahkan ada orang Malaysia. Saya kasih nilai langsung. Kalau nggak BA. Tapi saya ingin lihat secara akunnya pasti transaksi Anda bagaimana. Gitu. Setelah ada, saya kasih nilai khusus untuk Anda kalau itu berhasil. Karena Anda sudah menjalankan bisnis internasional, kan gitu. Awal mulanya skala kecil saja, rumahan. Nanti selanjutnya, ya mungkin bisa skala nasional, bisa skala internasional. Pak, boro-boro, Pak.
bersentuhan dengan orang Amerika Serikat. Orang Indonesia saja Pak, produk saya nggak ada yang beli. Nah, itu kan jadi permasalahan kita. Kadangkala orang Indonesia itu masalahnya. Jangankan dengan orang lain, berarti ada apa? Kita telusuri lagi. Produknya benar atau tidak gitu. Durability-nya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Coba Anda bayangkan. Negara orang lain, produknya banyak dipergunakan oleh negara-negara berkembang lainnya. Jepang, mereknya jangan lagi disebut. Toyota, Honda, Suzuki. Punyanya siapa? Punyanya orang Jepang. Ada tidak di negara Indonesia? Ada. Ada tidak di negara Malaysia? Ada. Coba lihat perekonomian Jepang. Orang Jepang kaya-kaya tidak? Kesejahteraannya bagaimana? Kaya. Sejahtera. Infrastruktur negaranya bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Jalannya ada yang berlubang tidak? Tidak. Kebersihannya bagaimana? Setiap sudut kota ada tukang bebersih. Bandingkan dengan Indonesia. Ada tidak jalan berlubang? Berlubang semua, Pak. Jalan tolnya berlubang tidak? Berlubang semua, Pak. Gimana perekonomiannya? Ada tidak produk kita yang dipergunakan oleh negara lain? Mobil aja juga nggak jadi. Dulu pernah ada Timor, kelelep. SMK, nggak jadi. Kan digadang-gadang SMK itu akan menjadi produk nasional kita. Produksi massal pada saat itu. Coba kita telaah sebagai orang bisnis. Kenapa produk SMK sampai tidak bisa laku ke negara orang lain? Dilihat dari produknya, dari hierarki produknya, dari durability produknya, ketahanannya. Apakah bisa menyaingi Suzuki? Suzuki adalah perusahaan raksasa yang dia sudah lama berkembang. Sudah diketahui durability-nya, ketahanannya, kualitas dari produknya kita sudah tahu semua. Bukan hanya negara orang Jepang. Tapi asal kalian tahu, di negaranya Jepangnya sendiri, produk-produk itu, mobil-mobil itu tidak banyak berseliweran. Tidak macet seperti ini. Kenapa? Karena orang-orangnya lebih cenderung menggunakan, ya kalau nggak sepeda, sepeda motor, jalan kaki. Kalau di kita punya mobil, dipakai terus mobilnya. Kecuali di Tokyo ya, di kota-kota kecil lainnya, saya tidak banyak melihat mobil berseliweran. Kebanyakan orang-orang Jepang sibuknya itu pagi-pagi. Mereka berangkat kerja menggunakan kereta. Itu baru sibuk. Macet nggak? Enggak. Macetnya di mana? Macetnya di kereta api, di gerbongnya, mau masuknya padedet, pajajal, itu pasti. Itu iya. Saya merasakan juga. Pajajal, kia. Tapi semua orang berjas pajajal, oke, itu bau cangcimen, kacang, kuaci, permen, kacang, kuaci, permen, enggak, itu barau, aduh, jeung barau nu utah, wah. Bedanya itu, gitu. Infrastruktur, dan mereka sadar bahwa alam ini akan tersakiti kalau misalnya manusianya pun tidak sadar-sadar. Ketika mobil banyak berseliweran, banyak dipergunakan oleh masyarakat, yang terjadi kan polusi udara. Alamnya sakit. Ozonnya bolong. Bedanya gitu. Tapi kalau misalnya di negara kita menerapkan hal itu, sudah siap belum infrastrukturnya? Saya lihat di Jakarta, Anies Baswedan, gubernurnya Jakarta, membuat jalan khusus untuk untuk sepeda. Itu langkah yang baik menurut saya. Dan harusnya ketika corona ini bersyukur loh. Ada syukurnya. Kenapa? Infrastruktur kita diperbaiki sedikit demi sedikit. Harusnya tidak macet itu. Di Jakarta itu. Dan itu langkah yang baik. Yang pertama, alam kita akan beristirahat sejenak dari polusi yang dikeluarkan oleh manusia-manusia seperti kita, seperti manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Saya setuju dengan Pak Anies itu. Anggarannya dibanyakan untuk membuat jalur sepeda. Dan baru saja mau diresmikan setengah jalan sepeda itu sudah dipergunakan oleh orang yang kaya raya, yang mobil mewah masuk ke jalur sepeda. Akhirnya nggak bisa lewat. Syukur saya bilang. Coba kalian lihat di internet.
Ada orang yang dia masuk karena ingin tidak macet, masuknya ke jalan sepeda yang baru dibuat. Kan udah otaknya ini, jadi orang-orang cerdas itu bukan cerdas gitu jadinya itu. Orang-orang pintar itu saya lihat kok nggak pintar. Orang jalan sepeda dipakai untuk mobil ya nggak bisa lewat. Gubernurnya itu bagus loh saya bilang. Bukan saya tim sukses, tapi saya hanya melihat bagaimana tingkah laku perilaku orang Indonesia saat ini. Jalan sepeda dipakai untuk mobil. Kan nggak masuk di akal, pikiran itu bagaimana gitu. Ingin eksklusif, aneh-aneh aja. Ya kayak mobil tadi. Bagaimana mobil kita tidak bisa berkembang? Bisa nggak nyaingin Suzuki? Bisa nggak nyaingin Toyota? Bagaimana cara menyaingi mereka? Bagaimana teknologinya? Mesinnya bagaimana? Tahan tidak? Dan asal kalian tahu, siklus hidup produk kan dibagi 3. Masa awal ini adalah masa di mana kita harus memperkenalkan produk yang kita miliki. Ketika sudah remaja, orang sudah kenal, dan kemudian produknya kita sudah naik, kita harus melakukan inovasi. Kalau tidak melakukan inovasi, siklusnya adalah produknya akan mati. Jadi awal mula itu pastikan kualitas produk kita dulu dan perkenalkan pada umum. Perkenalkan pada calon konsumen kita. Kenalin sama mereka, kenalan dong. Ini nilai saya nih, ini value saya. Value-nya apa? Saya punya mesin yang durability-nya bagus. Saya punya desainnya yang aerodinamis. Saya punya dan lain sebagainya. Terangkan itu. Karena ketika kalau misalnya kalian lihat iklan mobil Toyota Kijang zaman dahulu, mereka memperkenalkan value-nya dengan sangat detail. Mereka menjamin keamanan, mereka menjamin kenyamanan. Dan itu tidak mudah. Engineer terbaik mereka membuat itu. Dan cekokin itu ke masyarakat. Sampai akhirnya masyarakat, oh iya betul. Nah itu yang belum kita lakukan. Bikin ngeh dulu. Gitu. Jadi lisensi itu adalah izin yang diberikan suatu perusahaan untuk dia mempergunakan merek dagang yang dipergunakan merek dagang yang sama. Seperti contohnya Walt Disney tadi. Walt Disney mengeluarkan lambang logo Mickey Mouse. Dipergunakan oleh kita cetak logonya saja, tapi itu lisensi. Itu namanya lisensi. Oke, ada lagi pertanyaannya. Kita belum masuk ke kontrak. Ada lagi. Oke, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Dan satu lagi, sekarang ada fenomena yang terbaru. Sebetulnya ini jadi materi bisnis internasional juga. Cashless. Kalian tahu apa yang menyebabkan inflasi? Inflasi disebabkan karena penurunan nilai mata uang. Kenapa mata uang kita bisa menurun? Karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Untuk mengurangi tingkat inflasi, dibuat e-tol. Tahu pertama kali e-tol muncul, waduh, orang Indonesia itu teriaknya. Oh, ya, otomatis pegawai jalan tol memang akhirnya tidak punya pekerjaan. Jadi kita sebetulnya belum siap dengan industri 4.0. Kayak cashless, kemudian pembelajaran daring jarak jauh seperti ini. Di negara-negara berkembang sana itu, ini sudah lama. e-money, e-tol, OVO yang sering sekarang pakai OVO belanja, yang sering pakai Gojek, di negara-negara lain itu sudah marak dipergunakan. Bahkan secara perekonomian dengan munculnya OVO, dengan munculnya e-money, dengan munculnya cashless, budaya cashless itu, di Norwegia ketika orang mempergunakan uang, kalian dicemburutin. Coba baca, ada artikel yang menjelaskan bahwa di negara Norwegia, kemudian di negara-negara Swedia, negara-negara berkembang lainnya, karena ini akan kita bahas jadi budaya-budaya mereka tidak mempergunakan uang cashless. Mereka banyak mempergunakan account virtual, card, dan warung-warungnya, toko-tokonya sudah mendukung dengan itu. Permasalahannya di kita belum, infrastrukturnya belum mendukung semua.
Itu PR kita. Padahal untuk meningkatkan perekonomian supaya tidak terjadi inflasi, salah satu caranya adalah dengan cashless. Cashless teh apa? Nggak pakai uang cash. Jadi kalau bayar, digital caranya, hanya angka. Yang harus dipersiapkan yang pertama, infrastrukturnya, alat-alatnya. Yang kedua, keamanannya. Orang Indonesia ini kreatif. Kadangkala kreatifnya ini dibuat untuk kejahatan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya saya titip sama kalian ketika zaman sudah revolusi industri 4.0, 4.0 itu artinya sudah teknologi semua, hati-hati dengan itu. Penipuan. Mereka dengan mudah, dengan gampangnya menipu orang-orang untuk mentransferkan dana. Kan gampang sekarang. Dengan cashless itu tinggal buka handphone, kirimkan uang, sudah terkirim. Itu namanya cashless. Oke, kita masuk ke kontrak dulu ya. Saya ingin memperlihatkan kontrak supaya nantinya tidak terjadi kegamangan. Maksudnya kegamangan itu, Pak, nah nilai saya sakit, ada yang protes tuh, nilainya banyak yang protes nggak? Enggak ya? Ya, saya tidak berubah mengenai permasalahan yang mengenai nilai ini. Jadi saya akan bacakan untuk kalian mengenai nilai ini ya begitu juga. Maksudnya standarisasinya sesuai standarisasi yang diberikan oleh kampus. Jadi supaya kalian tidak bermasalah ya ikuti saja alurnya, alur dari kampusnya. Bentar. Oke, di layar kalian sudah terlihat Zoom saya hilang.
Apa? Oh ya. Oke, suara saya masih terdengar? Ini laptopnya laptop baru, jadi sempat ngehang nggak ada, tapi si zoom-nya itu nggak muncul-muncul. Saya ingin memperlihatkan mengenai ini pada kalian, kontrak perkuliahan. Muncul-muncul. Ini
Di kontrak perkuliahan ini kita mulai untuk perkuliahan dari jam 10 sampai dengan sampai dengan pukul 12. Manfaat dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami mengenai bisnis internasional, terutama peluang dan tantangan-tantangan, serta mengetahui alternatif-alternatif strategi yang tersedia, elemen yang harus dikelola sehingga mampu mengambil keputusan yang terbaik dalam menghadapi persaingan global dalam jangka panjang. Mahasiswa diharapkan dapat membuka peluang usaha baru yang bekerja sama dengan pihak asing atau luar negeri dalam hal ekspor-impor atau kerjasama lainnya, dan juga diharapkan dapat mengaplikasikannya dengan membuat kegiatan bisnis internasional. Itu harapan kita dengan adanya mata kuliah ini, dan ini materi-materi yang akan kita bicarakan dengan kompetensi dasar minimal mahasiswa bisa mengikuti kegiatan dari bisnis internasional dan mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang ada dalam kegiatan bisnis internasional. Strategi yang kita lakukan, ceramah, metode tanya jawab. Ceramah itu berarti saya menjelaskan pada kalian, kemudian metode tanya jawab juga diskusi. Buku-bukunya tadi dari Griffin, Tiki Webster, kemudian buku-buku pegangan lain boleh, bisnis internasional atau ekonomi internasional dari Matthias Ekananda boleh. Dan kita ada tugas, dan untuk rencana ujian UTS tertulis, literatur di kelas dengan, tapi ini mungkin saja bisa berubah. Kalau misalnya saya melakukan kegiatannya langsung, tanya jawab tatap muka, itu mungkin bisa saya lakukan setelah kita menempuh 1 sampai dengan pertemuan ke-7. 1 sampai dengan ke-7. UAS sama setelah kita melakukan pertemuan 9 sampai dengan ke-14. Kriteria penilaian skala nilai 86 sampai dengan 100, huruf mutunya A, sangat istimewa. Angka mutunya 4, status mutunya lulus. Kemudian skala nilai 76 sampai dengan 85, A minus, angka mutunya 3,75. 71 sampai dengan 75, B plus. 66 sampai 70 B, 60 sampai 65 C plus, 56 sampai 59 C, 46 sampai 55 D, 0 sampai 45 E. Atau tidak lulus, gagal. Ketika di angka D ini kurang, ya otomatis tidak lulus. C itu cukup lulus, C plus cukup baik, B baik, B plus lebih dari baik. A tentu saja lulus. Kriteria atau aspek apa yang dinilai? Yang pertama tugas 20%, UTS 30%, ya. UAS 30%. Saya perbesar. Kelihatan tidak? Kejujuran akademis. Ini jadi faktor nilai juga. Poin yang keempat. Yang kelima, ketaatan pada tata tertib umum. Ya, kalau di kelas saya yang pertama yaitu tadi. Ketika tidak ada kepentingan untuk, kalau online ya, kalian tidak boleh meng-unmute sendiri, kecuali kalian ingin menjawab. Meng-unmute sendiri boleh. Atau ada yang ingin ditanyakan, meng-unmute sendiri boleh. Hadir harus berapa kali, Pak? Ya, kalian boleh tidak hadir sebanyak 3 kali. Tapi harus dengan keterangan. Kalau tanpa keterangan tidak boleh. Apalagi tingkat kehadiran, ketepatan dalam pengumpulan tugas. Dan tugasnya harus bisa dilihat, harus bisa dibaca. Dan saya bisa melihat
mana orang yang benar-benar mengerjakan, mana yang tidak. Mana yang hanya copy paste, mana yang tidak. Ini yang harus kalian perhatikan. Kontribusi atau partisipasi dalam diskusi. Ya, seperti tadi yang dilakukan oleh rekan kalian, yaitu jadi penilaian saya. Diam-diam ya saya memberikan penilaian. Kemampuan berkomunikasi ketika di kelas saya, apalagi kelas online, kalian diketahui berkata kasar, berkata tidak layak, yang melanggar norma-norma kesopanan, baik itu via WhatsApp, secara komunikasi via WhatsApp, via pesan atau messenger, atau komunikasi secara langsung, tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga tidak ada kaidah sopan santun, ini jadi penilaian untuk kalian. Hati-hati. Setelah kemampuan berkomunikasi, keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Kalian harus menghormati satu dengan yang lainnya. Menghormati dosennya, menghormati rekannya, menghormati orang-orang pihak kampus, saling menghormati dan menghargai. Ya, keterbukaan. Lebih baik jujur. Jujur adalah pangkal segalanya. Itu yang jadi faktor penilaian saya. Saya buka. Jadwal perkuliahan kalian hari Senin, kalau tidak ya. Ya, korek buat apa kayak ini? Untuk perkuliahan tetap hari Senin. Jadi kalian bisa melakukan perkuliahan itu sekitar dimulai pada pukul 10, selesai pada pukul 12. Untuk pagi A, pagi B itu dia sore 16.30 sampai 19.00. Untuk yang sore A 19.00 sampai dengan 21. Jadi saya ada 3 kelas. Hari Selasa untuk mata kuliah lain lagi. Hari Selasa itu untuk sore B, mata kuliahnya perilaku organisasi. Sesuai ya? Setuju? Sepakat semua ya mengenai kontrak perkuliahannya? Silakan kalau ada yang tidak sepakat. Sepakat semua? Ya, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya. Oke, kalau sudah sepakat, saya lanjutkan dengan absensi. Yang hari ini tidak hadir, ya, menjadi penilaian juga. Oke, untuk absensinya, sebentar. Minggu depan saya saya akan menerangkan lebih jauh mengenai perbedaannya tadi. Perbedaan secara teoritik. Tadi kan secara garis besar sudah saya bahas. Nanti minggu depan saya bahas mengenai apa yang kita bahas tadi secara teoritik. Tadi pengertian bisnis sudah, pengertian bisnis internasional dengan bisnis domestik sudah. Nanti ke kegiatan-kegiatannya lebih jauh saya akan bahas kegiatan-kegiatan dari bisnis internasional, saya akan bahas lebih jauh. Albian ada, Albian Haikal Fajar. Albian ada? Hadir ya? Albian, dibuka saja dulu videonya, di unmute. Nggak ada Albian. Albian kemana itu? Alia Dipa. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Bentar. Ini absensi dari kampus nih.
Albian tadi perasaan saya lihat kok dia lari kemana ya? Alia, Arlinda Monica. Arlinda Monica. Arlinda Monica. Mana Arlinda? Hadir. Armanita Putri Pangestu. Hadir, Pak. Ayu Anggraini. Hadir, Pak. Ayu Puspitarini Putri. Hadir, Pak. Ayuni Febrianti. Arlinda hadir, Pak. Oh, kemana tadi Anda? Tidak terdengar. Ayuni? Ayuni Febrianti. Ayuni kemana Ayuni? Nggak ada juga Ayuni. Devira Mutia Malahayati. Hadir, Pak. Ya. Dela Kurnia Syawalia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dewi Pak Arlinda hadir. Arlinda, kemana Anda? Sudah Arlinda. Perasaan tadi Albian tanya jawab dengan saya ya. Nggak ada lagi kemana dia? Ayuni Febrianti ada? Ayuni nggak ada. Oke. Dewi Kartika. Hadir, Pak. Oh, putus-putus kayaknya. Oke. Diah Ayu Pramesti. Hadir, Pak. Oke. Dinda Nafisa Nailan. Hadir, Pak. Dini Ardiawati. Dini Ardiawati. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Hadir. ya. Dita Aulia Hartoyo. Dita Aulia Hartoyo. Nggak ada. Dion Hirterasi. Hadir, Pak. Dita Aulia tidak ada. Zakwan Eka Pratama. Emilia Dwianti. Hadir, Pak. Eni Nuraini. Eni Nuraini tidak ada. Fajar Aditya Aulia Rahdana. Hadir, Pak. Farizka Nurjihan. Hadir, Pak. Feby Mariam. Hadir, Pak. Herwin Syah. Hilma Fauzi Utami. Hadir, Pak. Hadir. Hima Siti Rohima. Hadir, Pak. Ismi Dwi Oktaviani. Hadir, Pak. Zulaiha. Hadir, Pak. Listiani Melinda. Hadir, Pak. Maudina Hanifah. Maudina. Hadir, Bang. Hadir, Pak. Bapak Dita hadir, maaf. Kita, sebentar, saya balik lagi ke atas nih. Kita Aulia Hartoyo. Iya, makasih, Ayuni Pak. hadir, Pak. Nah, Melani. Ayuni, Pak. Oh, Ayuni, saya naik lagi ke atas nih. Tadi saya panggil dari tadi kemana? Zakwan. Pak, Mak. Eni Nuraini. Erwin Syah. Mailani Widayanti. Hadir, Pak. Mira Novi Nurlatifah. Hadir, Pak. Muhammad Abdul Aziz Said.
Muhammad Abdul Aziz Al Said. Nggak ada. Muhammad Gilan Rama. Oh, Gilan yang tadi ada berarti. Itu mah nggak ada ya. Hadir, Pak. Albian kemana Albian? Nggak ada, udah. Mutia Paradisa. Ada tadi. Hadir, Pak. Ya, Mutia. Nadia Fitriani. Hadir, Pak. Namira Rizkiani. Hadir. Neng Ayu Tresna Sari. Hadir, Pak. Neng Sukoh Marwiyah. Hadir, Pak. Nina Amalia. Nina Amalia. Nurmaidah. Hadir, Pak. Oh, Nurmaidah ada. Azmi Mutiara Sari. Hadir, Pak. Nurul Dian Lutfiah. Nina Amalia hadir, Pak. Nah, ada kemana tadi? Nurul Dian Lutfiah. Nurul Dian Lutfiah. Kurotal Ain. Hadir, Pak. Ya. Rahma Fauzia Hasibuan. Hadir, Pak. Raihan Abdillah. Raihan Abdillah. Ratna Komaladewi. Hadir, Pak. Kok nama Anda huruf besar sendiri, kenapa Ratna? Reina Rahmayani. Hadir, Pak. Reni Safitri. Hadir, Pak. Restika Wati. Hadir, Pak. Rizky Firmansyah. Rizky. Rizky kemana Resti? Kamu temannya bukan? Bukan, kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Ya sudah. Iya. Samia. Samia Dwildan Kusnadi. Hadir, Pak. Seli Marcelina. Hadir, Pak. Kapan main film? Seli Marcelina itu bintang film zaman dulu. Selalina Elizabeth. Hadir, Pak. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Kemana Sri? Ini kayaknya lagi di istana. Lagi meeting keuangan. Bu Menteri. Tasya Priscilia. Tasya Priscilia. Tasya nggak ada. Tiara Stianto. Titania Safira. Hadir, Pak. Ya. Titin Supriyatin. Ada, Pak. Vivi Amalia Kalsum. Hadir, Pak. Ya. Acep Lesmana. Acep Lesmana. Ades Kusmawati. Ades Kusmawati. Anisya Annabella. Arini Dwi Cahya. Hadir, Pak. Ya. Asep Dandi Setiawan. Asep Dandi Setiawan. Baginda Alven Safriandri.
Cindy Nurul. Ya, hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Devia Siti Nurrahmah. Devia Siti Nurrahmah. Neng Ani Herawati. Neng Ani Herawati. Evi Christine Natalia. Evi Christine Natalia. Oke, ini sudah masuk ke pagi sore. Di pagi A, siapa yang belum terpanggil namanya? Lisda Zamila Indah, Pak. Rina Nurdiana, Pak. Isanuddin Kamil, Pak. Kamu kelas Ini apa? Nuraini Pagi masuk sore, kelas sebentar. Pagi Pagi sore, sore, Pak. pagi sore. Pagi sore, Pak. Oke, satu-satu saya panggil terus ya sampai selesai pagi sorenya. Oke, dengarkan dulu. Evi Christine Natalia. Ada Veronica Skartaji. Hadir, Pak. Oh, ternyata Anda pagi sore. Oke. Firda Widayasari Darius. Hadir, Pak. Firda. Fitri Nuraini. Fitri Nuraini. Ada Ira Puspita Sari. Ira Puspita Sari. Ada Ketri Fatima. Ketri Fatrima. Lydia Febrianti. Hadir. Ya. Lisda Zamiatul Haq. Hadir, Pak. Mutiara Sari. Ada, Pak. Nengmita Nurhasana. Nengmita Nurhasana. Nur Fadilah Akbar. Sore kayaknya dia hadirnya. Nur Aziz Eriawan. Nur Aziz Eriawan. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Oktaviani Puspita Dewi. Oktaviani Puspita Dewi. Razka Minaduha Fauza. Rina Nurdiana. Hadir, Pak. Rio Rivaldi. Rio Rivaldi. Kristia Amalia. Hadir, Pak. Rizwan Situmorang. Sania Hirzatunisa. Siti Safa Nurizka. Sucia Amaliatu Solihah. Hadir, Pak. Tatin Kurniasi. Tiara Aulia Suswanti. Wiwin Subianti. Hadir, Pak. Maria Agatha Polu. Ade Itu kelas Rodiana. sore, Pak. Oh, udah kelas sore. Nggak ada yang di kelas sore? Sorenya belum. Saya dari kelas sore, Pak. Oh, Tapi dari masih kelas pagi. sore. Siapa namanya? Isanuddin Kamil. Pak, ini pagi sore belum kesebut, Pak. Ihsanuddin Kamil. Pak Eni Nuraini tadi hadir, Pak. Sebentar. Ihsanuddin Kamil. Siapa lagi? Kamu kelas apa yang? Tutik. Hah? Giastutik kelas apa Anda? Pagi Pagi sore, Pak. Nurul Indah ada nggak, Pak? Sebentar. Giastutik. Tapi kemarinnya ikut ke kelas malam, sekarang baru ke kelas pagi, Pak. Nama Anda tidak ada di mana-mana, Gias.
Kemarin pas semester kemarin ikutnya ke kelas malam, sekarang ke kelas pagi, Pak. Mungkin di yang kelas malam. Kelas malam, saya carinya search by nama. Penulisannya benar nggak begini? Gias, tutik. We are could Ya. find what you are. Benar, berarti nama Anda belum ada. Saya buka di sini atau coba Anda hubungi pihak akademik. Kenapa nama Anda tidak ada? Gias tutik. Ini Nuraini tadi hadir. Sebentar, saya selesaikan dulu Gias tutik. Nggak ada di sini, saya tuliskan saja di sini Gias tutik. Kamu kelas apa harusnya? Kelas pagi sore, Pak. Pagi sore. Nggak ada di sini. Pagi sore. Oke. Soalnya saya pindahan, Pak. Jadi Sebentar. Saya belum selesai dengan Gias. Sebentar dulu. NIM Anda berapa Gias? 1952-11199. Jangan terlalu cepat. Ulangi sekali lagi. 1952. Ya. Satunya 3 kali. Oke. 99. 1952 13 kali 99 atas nama Gias Tutik apa? Wahyu Ningtyas. Gias Tutik Wahyu Ningtyas. Ya, setelah Gias Tutik siapa lagi yang belum ada di absen? Oke, yang saya panggil namanya ya, Galih Permana. Yang lain tunggu sebentar. Galih Permana, Ya, Pak. Anda kelas apa? Saya kelas sore B, Pak, baru pindah. Galih, oh bermasalah. Galih Permana. Oke, sore B. Siapa lagi? Nurul Indah, Pak. Nurul Indah. Sebentar. Yang saya Ya, panggil dulu saya ya kelas- namanya. Sebentar, yang saya panggil Pak, dulu namanya. Pak, Ya, maksudnya dari kelas sore B baru pindah ke pagi sore. kamu adanya di absennya di sore B. Ya, Pak, baru pindah tadi ke akademik. Oh, ya sudah, itu tidak ini, ya sudah, mudah-mudahan tidak bermasalah ke depannya. Setelah selesai, Gali, kita tutup dulu. Anda ada di absen saya, tidak usah khawatir kalau sudah ada di absen. Nanti ini bisa diperbaiki. Selanjutnya, Nurul Indah, Pak. Nurul Indah Mayasari. Nurul Indah. Nurul Azmi, Nurul Dian, Nurmaidah, Nurul Indah. Nurul, Anda kelas apa Nurul? Nurul Indah. Kelas pagi sore, Pak. Nama Anda tidak ada. We could not find what you are while walking for click option for more ways to search. Nggak ada. Saya tuliskan lagi kayak Gias Tutik ya. Nurul Indah. Coba saya cari sekali lagi. Nurul. Nurul Dian. Cindy Nurul. Nurul Azmi. Nurul Dian. Cindy Nurul. Kayaknya manual dah, Pak. Manual bagaimana maksudnya? Iya ditulis gitu. Pagi Soalnya sore. dulu pas Sebentar, saya cari dulu pagi sore. Nurul Indah. Nurul Indah. Nurul Indah pagi sore. Nurul Indah. Nurul Indah. Nurul Indah. Nurul Indah. Nggak ada ya. Saya tulis manual ya. iya, Pak. Oke. Nurul Indah. Sebentar ya. Yang lain saya selesaikan dulu dengan Nurul Indah. Nurul Indah Mayasari. Penulisannya tepat seperti ini. Iya, Pak, betul. Anda kelas apa? Oh, Kelas pagi sore, Pak. sebentar. Pak. Nurul Indah Mayasari. Pagi sore. NIM Anda berapa? 1952, 1952, satunya 3 kali, 13 kali 82. 82. Oke, ini akan begini terus Indah. Kamu Iya, di kelas Pak. saya, kamu akan ada di bawah. Siapa lagi yang belum dipanggil? Setelah Makasih, Pak. sama-sama. Ini Nuraini, Pak. Yang saya panggil dulu ya, Tasya.
Iya, Pak. Sudah di kelas apa? Pagi A. Tasya Priscilia. Iya. Saya panggil dari tadi Anda tidak ada. Oke, siapa lagi setelah Tasya? Sudah Tasya? Eni Nuraini, Pak. Eni Nuraini. Eni Nuraini. Alisa Leni. Eni Nuraini, oke. Eni Nuraini, Anda sudah saya panggil tadi. Siapa lagi? Setelah Eni Nuraini. Sudah semua? Muhammad Abdul Aziz, Pak. Muhammad Abdul Aziz. Abdul Aziz. Muhammad Abdul Aziz Said. Ya, Ya, oke. Siapa lagi? ada Pak. Ada, sudah. Anda Oke, dipanggil makasih, dari Pak. tadi. Sama-sama. Siapa lagi? Lagi kerja Pak, baru join. Oh, lagi kerja. Oke, mudah-mudahan Ya. lancar kerjaannya. Siapa lagi? Sudah? Saya, Pak. Sudah semua? Kalian buka videonya, saya akan mengambil gambar untuk bukti absensi. 63, 3 orang lari kemana itu? Oke ya. Siap ya? Hitungan ketiga, dibuka videonya. Slide pertama, 1, 2, 3. Saya akan share ke WhatsApp group. Sekali lagi, hitungan ketiga. Boleh di-share ke sosial media, boleh. Tagkan setiap Perdana Mandiri kalau yang dirinya terlihat cantik dan ganteng. Yang nggak kelihatan cantik atau ganteng, boleh make upan dulu. Ya, sekali lagi. Hitungan ketiga. Siap ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Masih slide yang pertama. Baik, slide yang kedua. Hitungan ketiga. Dibuka kameranya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Masih slide yang kedua. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, cukup. Slide yang ketiga. Slide ketiga. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, ada 3 slide. Jumlah yang hadir pada hari ini 66 orang. Saya akan upload ke Google WhatsApp Group. Kalian boleh download di situ. Silahkan di-download. Dan videonya biasanya saya akan uploadkan ke YouTube. Hasil pertemuan kita hari ini. Kalian boleh search account user Indra Dermawan. Di situ ada pertemuan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu terekam atau terrecord. Makanya jangan berbicara kasar. 2.
3. Oke, sudah ada semua fotonya ya? Tidak ada yang terlewat ya? Bisa dilihat, kalau ada yang terlewat, nanti foto studio sendiri. Nanti tempelkan edit pakai Corel Draw. Terakhir, kita akan menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, di mana kita mempelajari mengenai apa itu bisnis. Bisnis adalah kegiatan individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan kata lain, bisnis adalah perusahaan, urusan atau usaha. Maka kegiatan tersebut dikatakan bisnis. Beda antara bisnis internasional dengan bisnis domestik. Perbedaan mendasarnya, bisnis internasional melibatkan lebih dari 2 negara. Bagaimana bisnis internasional dilakukan? Bisnis internasional dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak lain. Yang pertama, mempergunakan mata uang yang berbeda dari negaranya. Produsen memproduksi barang di Indonesia, kemudian menjual produknya ke Amerika Serikat, ke Arab Saudi, ke Malaysia, ke Singapura. Mata uang yang dipergunakannya ringgit, yen, dolar, real. Kemudian yang memproduksinya orang Indonesia. Kemudian mereka menjualnya ke pihak lain atau ke luar negeri. Sedangkan bisnis domestik hanya mempergunakan satu mata uang saja. Diproduksi di Indonesia, dijual di Indonesia, mata uang yang dipergunakan rupiah. Kegiatan dari bisnis internasional salah satunya adalah FALAS, ekspor impor, foreign direct investment atau investasi asing langsung. Foreign portfolio investment, bentuk investasi asing tidak langsung. Bentuk investasi asing langsung akhirnya berkembang menjadi multinational corporation. Foreign direct investment berkembang lagi, foreign portfolio investment berkembang lagi menjadi kegiatan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Selanjutnya, kegiatan dari bisnis internasional adalah lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Kenapa bisnis internasional bisa terjadi? Karena adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan yang mutlak antara satu negara dengan negara yang lainnya. Adam Smith mengatakan kegiatan bisnis internasional bisa terjadi kalau setiap negara mempunyai absolutely advantage atau keunggulan mutlak. Sedangkan Ricardo mengatakan perdagangan atau bisnis internasional bisa terjadi kalau adanya perbedaan harga atau comparative advantage. Hexker dan Ohlin mengatakan lain lagi, bisnis internasional bisa terjadi kalau adanya 3 unsur, modal, unsur sumber daya alam, tanah, laut, udara, dan lain sebagainya. Bisnis internasional dilakukan untuk mengejar keuntungan. Selain itu, kerjasama antara 2 negara atau lebih. Kesimpulannya, tetap lakukan yang terbaik, tetap jualan dimanapun dan kapanpun. Et al. Mengatakan, untuk bisa melakukan kegiatan bisnis internasional, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama, tinggal seumur hidup di negara yang akan kita tuju. Cara yang kedua, lakukan training untuk bisa melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis internasional dengan negara lain. Kemudian, untuk bisa melakukan kegiatan bisnis internasional, kita harus tahu lawan kita siapa, negara mana yang akan kita tuju. Untuk mengetahui itu, kita harus mengetahui budayanya. Budaya dipengaruhi oleh 5 unsur. Yang pertama, unsur agama, unsur bahasa, unsur komunikasi, unsur struktur nilai, dan unsur sikap. Kelima hal ini
harus kita junjung tinggi dimanapun dan kapanpun kita berada. Agama sebagai pijakan mereka, kemudian struktur nilai dan sikap mereka, kita saling menghormati dan menghargai mereka masing-masing. Itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga tetap jaga kesehatan, tidak melakukan hal-hal yang Bapak juga jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.